Halo semuanya, perkenalkan nama saya Junaidi dengan NIM 212111238. Nah, pada kali ini saya akan mereview putusan dari Pengadilan Negeri Semarang tentang haki. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual atau haki dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Syah Hakim. Nah, tanpa basa-basi, mari kita review putusannya. Yang pertama yaitu penggugat. Nah, penggugatnya itu yaitu PT Intersport Marketing. Nah, dalam hal ini itu diwakili oleh Dr. Andes Ipan Syah Budianto selaku Direktur PT Intersport Marketing. Kemudian tergugatnya yaitu PT Sabto Hargo Manunggal, yaitu berkedudukan di Jalan Seturan Raya, Catur Tunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, isi gugatannya itu dari penggugat itu satu, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua yaitu menyatakan sah sita jaminan terhadap atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik tergugat. Nah, yang ketiga yaitu menyatakan bahwa perjanjian atau lisensi agreement tertanggal pada 5 Mei 2011 antara PT Intersport Marketing atau penggugat dengan The Federation International The Football Association atau FIFA adalah sah. Yang keempat yaitu menyatakan bahwa penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari FIFA untuk media rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil TM di seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang keenam yaitu menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat kerugian yang dialami oleh penggugat baik secara material maupun imaterial akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat tersebut. Nah, apabila ditotal secara keseluruhan berjumlah 25.363.750.000. Nah, untuk yang ketujuh yaitu menghukum tergugat untuk membuat pengumuman permohonan maaf kepada penggugat dimuat dalam halaman pertama di Surat Kabar Harian Kompas, Surat Harian Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, dan Tribun Jogja selama 3 hari berturut-turut. Nah, untuk yang kedelapan yaitu menghukum tergugat membayar uang paksa atau duangsom sebesar 1 juta rupiah kepada penggugat setiap harinya apabila tergugat lalai atau terlambat melaksanakan isi atau amar putusan pengadilan. Nah, yang kesembilan yaitu menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta-merta with for bar fit but for rights meskipun terdapat upaya hukum dari tergugat. Nah, yang ke-10 yang terakhir itu menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Nah, eksepsi dari tergugat yaitu yang pertama bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan permohonan dalam gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. Nah, yang kedua yaitu mengenai fakta yang terjadi di hotel yaitu atau unit usaha tergugat. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai tuduhan yang bukan merupakan kategori perbuatan melawan hukum. Yang keempat mengenai tempat atau area komersial, keuntungan ekonomis dan ganti rugi. Yang kelima mengenai permohonan maaf oleh tergugat. Yang keenam mengenai sita jaminan. Kemudian yang ketujuh yaitu mengenai duangsom. Terus yang kedelapan adalah bahwa permohonan atas putusan serta-merta sebagaimana posita 26 gugatan penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak ada alasan-alasan mendasar dari gugatan penggugat. Nah, yang kesembilan yaitu bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, tergugat menyatakan gugatan penggugat sangatlah tidak berdasar karena sama sekali tidak ada perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, tergugat mohon agar Pengadilan Niaga Semarang untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Nah, putusannya yaitu berdasarkan pasal 1 ayat 4, pasal 2 ayat 1, pasal 12 ayat 1, pasal 47 UU nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta perundang-undangan lain yang bersangkutan. Pengadilan Negeri Semarang mengadili dalam eksepsi yang pertama yaitu menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Kemudian dalam pokok perkara
Itu yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Yang kedua yaitu menyatakan sah menurut hukum perjanjian atau lisensi antara PT Intersport Marketing dengan FIFA, yaitu tertanggal pada 5 Mei 2011. Yang ketiga yaitu menyatakan bahwa penggugat merupakan satu-satunya penerima lisensi dari FIFA untuk menayangkan siaran tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil. Yang keempat yaitu menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial, yaitu PT Sabto Hargo Manunggal. Terus yang kelima yaitu menghukum tergugat untuk membayar kerugian kepada penggugat sebesar 1 miliar rupiah. Nah, yang keenam yaitu menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar 1.591.000. Kemudian yang ketujuh yaitu menolak gugatan untuk selain dan selebihnya. Nah, itu tadi adalah sebuah review sederhana mengenai putusan tentang Haki. Nah, sekian, apabila ada salah kata saya mohon maaf. See you in the next video guys. Bye bye.